Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini, Dik? Baik kakak. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Bahasa luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah maupun guru-guru sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Amin. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, seperti biasanya setiap hari Minggu pagi-pagi kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu online. Jadi untuk adik-adik sekolah seminggu semuanya, persiapkan hati dan pikirannya dan tetap semangat. Kayaknya ada yang belum semangat, Kak. Waduh, bahaya ini. Yuk. Nah, untuk biar kita lebih semangat, kita mau angkat dulu pemanasan ya, biar lebih membara semangatnya. Yuk, semua adik-adik sekolah minggu, kita semuanya berdiri, kita mau angkat lagu pujian kita. Mari kita bersukaria. Musik Bang Yoel. Semuanya berdiri ya. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Aduh, itu ada yang belum semangat loh, Kak. Iya Kak ya. Aduh. Semangat dong ya. Biar semangat lagi, biar sama kayak kakak-kakak sekolah minggunya. Yuk, bangkit berdiri. Kita nyanyi yang semangat, bangkit berdiri ya. Digunakan kakinya, digunakan tangannya, matanya dan semua tubuhnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena di sini kakak-kakak sekolah minggu lagi senang. Adik-adiknya di situ senang nggak? Senang dong untuk memuji nama Tuhan. Semuanya harus senang. Di sini senang, di sana senang, di sono juga harus senang. Ada lagunya tuh. Di sini senang, di sana senang. Tahu kan? Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Hup. Udah semangat kan Dek? Oke. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji nama Tuhan untuk memasuki ibadah kita. Adik-adik semua duduk kembali ya. Ya, Bang Yoel, kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Oke adik-adik yang kakak kasihi, sebelum kita berdoa, sebelum kita memuji Tuhan lagi, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Mari dengan penuh hikmat kita nyanyikan lagu ini ya dek. Jangan ada yang main-main, oke? Karena kita akan menghadap Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada masih semangat nggak? Semangat dong kak. Oke, karena masih semangat, kita angkat lagi lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10, Molohu Ingot. Ya Bang Yoel. Kita angkat lagi lagu pujian kita karena kemarin Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Ada loh dek, di tangannya ditancapkan paku, kemudian dia disalibkan di atas kayu salib. Aduh, ngeri sekali kan? Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, semuanya harus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Ya, kita mau angkat lagu pujiannya, yaitu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan.
untuk bulan ini terambil dari Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Sudah bisa terbuka semua sekolah minggu? Sudah terbuka semua? Sudah dapat ayatnya, ayat ulangannya? Kita sama-sama mengucapkan ayat ulangan kita. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat ulangan kita untuk bulan ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Oke, semuanya kakak undang untuk berdiri. Kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo Bang Yoel. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yo, saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Oke, kita lanjut ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat, No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Oke, melihat. sekali lagi ya, sekali lagi mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat, No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah kita minggu ini masih online. Jadi untuk itu jangan lupa isi daftar hadir di kolom komentar. Nah, yang berhubungan juga dengan ibadah kita, adik-adik sekolah minggu jangan lupa juga untuk mengumpulkan persembahan. Oke adik? Nah yang kedua, tugas yang minggu-minggu kemarin kakak kasih, kakak masih sabar menunggu. Pasti ada upah orang yang rajin loh sayang. Untuk itu dikerjakan ya dek. Yang ketiga, untuk ibadah kita minggu depan, kakak guru sekolah minggu belum bisa memastikan adik-adik online atau offline. Tetapi yang pastinya kita akan ibadah. Untuk itu sabar menunggu pengumuman berikutnya. Apakah itu dari orang tua kita, dari grup WA Week masing-masing. Ya dek ya? Ya, sepertinya kita
satu lagi ya Kak ya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan yang memberkati tumbuh kembangmu Dek, jadi anak yang baik, yang anak yang pintar dan anak yang sukses ke depan. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, jadi demikian pengumuman kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian sebagai pengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Goklas niroha doa dingolukon. Bahasa Indonesianya, ada sukacita di dalam hidupku, hidupmu, hidup kita semuanya. Ayo Bang Yoel. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, atas cinta kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga pada saat hari ini ya Bapa, kami dapat bersuka cita, memuliakan nama-Mu lewat ibadah online kami. Tuhan Yesus, sertailah kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan, senantiasa firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Kita sama-sama membaca demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman kita pada hari ini itu tentang sifat keraguan-raguan Thomas. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak siapa Thomas? Nah, ini nih Thomas. Nah, ini si Thomas. Siapa namamu? Thomas. Nah, ini dia si Thomas. Thomas adalah, siapa yang tahu siapa itu Thomas? Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, salah satu murid Tuhan Yesus yang dia ragu, Tuhan Yesus udah hidup, udah bangkit apa enggak ya? Nah, kayak gitu. Pada saat teman-temannya atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain ya berkumpul di suatu tempat, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan dirinya ya. Anak-anak sekolah minggu tahu ya, Jumat Agung kemarin ya kita sudah merayakan Yesus mati di kayu salib ya. Pada hari yang ketiga dia bangkit, kita merayakan Paskah. Paskah yaitu kebangkitan Tuhan dari kematian. Nah, pada saat Tuhan menampakkan dirinya ya sudah bangkit dari kubur, dia menampakkan dirinya di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus ya di suatu tempat. Dia hadir di tengah mereka. Murid-muridnya kaget, murid-muridnya hampir tidak percaya. Benarkah ini Yesus? Nah, tapi setelah mereka melihat, oh iya ini benar-benar Tuhan Yesus, dia sudah bangkit. Nah, dia menyampaikan, murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan kepada Thomas, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit loh dari kubur. Apa kata Thomas? Apa jawaban Thomas? Kata Thomas, ini si Thomasnya, dia bilang, saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Tetapi saya akan percaya, kata dia. Kata Thomas apa? Saya akan percaya ya setelah saya melihat langsung. Ya, sebelum aku melihat bekas paku ya pada tangannya, ya pada tangan Tuhan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, sekali aku tidak akan percaya, kata si Thomas. Saya tidak akan percaya yang kalian katakan. Nah, karena dia tidak percaya, pada hari yang ke-8, pada saat Thomas dan teman-temannya berkumpul di suatu tempat dengan tempat yang sama, Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya. Ya, menampakkan dirinya kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, kata Tuhan. Jangan kamu tidak percaya lagi, taruhlah tanganmu, ya, dan letakkanlah, cucukkanlah jarimu ke lambungku. Baru Thomas bilang apa? Si Thomasnya bilang kepada Tuhan, setelah dia meletakkan tangannya, baru dia percaya. Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Dia percaya. Lalu apa kata Tuhan? Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu. Ya. Kalian kita juga harus percaya, anak-anak sekolah minggu percaya enggak? Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, pasti percaya. Percaya enggak senantiasa penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita? Pasti percaya ya. Nah, ada juga sebuah kisah tentang seorang anak yang bernama Doni ya, yang rajin berdoa dan meminta kepada Tuhan. Suatu hari dia meminta, Tuhan berikanlah saya binatang yang sangat indah. Nah, Tuhan menjawab doanya.
Tuhan memberikan seekor ulat. Terus si Doni dia bilang, Tuhan, kok kau berikan saya ulat ini? Ini ulatnya jelek. Kenapa Tuhan berikan saya ulat? Saya kan minta binatang yang indah, yang cantik, yang menarik, yang unik. Kok Tuhan berikan si ulat ini? Nah. Terus suatu hari dia minta lagi, Tuhan, saya minta sebuah bunga yang cantik. Ya. Tuhan menjawab lagi doanya, tapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan sebuah bunga berduri, bunga kaktus. Dia sedih lagi. Ya, si Doninya bersedih. Tuhan, yang saya mintakan bunga yang cantik. Tuhan, kenapa Engkau berikan kaktus yang berduri? Nah, suatu hari ulat yang tadinya dilihat Doni, dia lihat berkembang, ya, menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat cantik. Ya, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tanpa disadari, Doni yang tadinya ulat yang jelek yang dipikir Doni, tapi Tuhan hadiahkan kupu-kupu yang sangat cantik. Ya, yang sangat menarik, yang berguna untuk tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, bagaimana dengan kaktus tadi? Nah, kaktus tadi juga dia berkembang, berbunga menjadi mawar yang sangat cantik. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari, ya, pada saat anak-anak sekolah minggu meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya nilai yang bagus. Ternyata hasil nilainya, ujiannya jelek. Karena apa? Karena tidak belajar, karena tidak sabar belajar, tidak rajin belajar. Nah, seperti itu. Nah, bukan setiap apa yang kita minta selalu berbuah yang bagus. Tetapi Tuhan memproses kita supaya menjadi anak-anak yang tumbuh dalam kesabaran, ya, yang penuh cinta kasih, yang tetap percaya kepada Yesus, ya, percaya bahwa suatu hari, ya, Tuhan akan menganugerahkan sebuah mahkota kepada kita. Ya, jangan seperti Thomas tadi yang tidak percaya akan kuasa Tuhan yang bangkit dari kematian. Ya, tapi anak-anak sekolah minggu, ya, terkhususnya anak-anak sekolah minggu Immanuel, ya, Inang percaya, ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu, ya, memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak sekolah minggu. Ya. Semoga melalui firman Tuhan hari ini, kita atau anak-anak sekolah minggu semuanya, ya, boleh berdoa kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat secara wujud Tuhan Yesus, tetapi kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segalanya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak melihat secara wujud, tapi oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan, boleh memenuhi hati kami. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, senantiasa Engkau yang memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kecerdasan, Engkau yang memberikan hati yang bijaksana, agar senantiasa anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, dan menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Engkau berkati juga setiap orang tua ya Bapa di tengah keluarga. Ya Tuhan Yesus, kami orang berdosa, kami akan dosa kami ya Bapa, agar kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.
Sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan diletakkan di tangan kanan. Kita akan angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Untuk baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Horas. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel yang sudah mendengarkan ibadah hari ini dengan baik. Semangat, dadah. Tuhan Yesus memberkati.